Ada quotes yang pernah bilang, seorang singa nggak bakal musingin sama opini seorang domba. Dalam sejarah kita pastinya sudah banyak mendengar dengan yang namanya budak. Entah itu dari sekolah, dari internet, dan lain-lainnya. Dari cerita tentang masa perbudakan di zaman Nabi atau di zaman kolonial. Nah, menariknya di zaman modern seperti sekarang, dengan banyaknya kemajuan dunia yang ada, masih ada segelintir sifat-sifat budak yang masih lekat. Yang akan kita bahas di video kali ini, yang mana adalah budak opini. Tapi sebelum kita bahas, subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu pembahasan-pembahasan menarik lainnya, karena kita akan upload jam 7 malam di setiap harinya. Di zaman modern dengan banyaknya kemajuan dunia ini, tentunya dengan adanya kemajuan internet dan adanya beberapa platform sosial media, membuat orang bisa bebas berekspresi sesuai dengan keinginannya. Selain ekspresi yang bertujuan untuk menunjukkan dirinya pribadi, seperti memposting foto atau video kegiatan mereka, apa yang mereka punya, dan lain-lainnya, tentunya mereka juga bebas berekspresi untuk menunjukkan kekaguman, kesukaan sekaligus kebencian dan ketidaksukaannya terhadap orang lain. Dengan adanya semua kebebasan ini membuat orang-orang lupa dengan yang namanya privasi. Apa akibatnya? Akibat dari semua ini kita cenderung akan terjebak dengan yang namanya budak opini. Budak opini adalah orang-orang yang terjebak oleh pendapat atau opini orang lain yang menyebabkan mereka ketergantungan terhadap validasi atau rasa ingin diakui terhadap manusia lain. Nah, masalahnya nih, di kemajuan zaman terutama internet dan sosial media ini, orang-orang sangat bebas beropini di sosial mediamu, yang bahkan kadang kamu sendiri juga nggak kenal nih sama orang-orang ini gitu. Dan kalau kenal pun, orang-orang tersebut belum tentu mempunyai kapasitas yang pantas untuk berkomentar atas hal yang sedang kamu kerjakan. Misalnya kamu memposting suatu kegiatan atau hobi, dan orang yang komen dan ngatain tuh belum tentu jago gitu buat ngerjain hal yang sama seperti yang lagi kamu kerjain sekarang. Dan kamu masih sempat-sempatnya terpengaruh dan berpikiran bahwa opini mereka benar. Dan kamu ngerasa ada sesuatu yang kamu harus ubah karena menuruti keinginan atau opini mereka. Ini adalah suatu tanda yang menandakan kamu terjebak di dalam budak opini. Fenomena kebebasan beropini bikin kita jadi takut untuk melakukan sesuatu karena takut dijudge oleh orang lain, yang mengakibatkan kita tuh jadi berhenti buat ikut berekspresi, terutama dalam hal menunjukkan suatu kesenangan dalam bidang tertentu. Kita ambil contoh banyak orang berbakat di luar sana, misal sebenarnya mereka suka banget nyanyi, dan gak ada orang yang tahu. Sekali dia pengen ngasih tahu ke orang lain dan ternyata feedbacknya jelek, seperti mereka malah ngejudge atau dikatain, dibilang gak usah nyanyi lagi lah, suara lo jelek lah, dan lain sebagainya. Nah, korban yang sebenarnya berbakat dan berpotensi dalam hal bernyanyi ini jadi terjebak dan hilang potensinya karena masuk dalam budak opini ini. Mereka jadi ninggalin sesuatu yang sebenarnya mereka senangi karena dengerin opini orang lain. Gimana? Bahaya kan? Ngomongin jalan keluar, ada yang menarik dari buku 48 Laws of Power yang menganjurkan betapa pentingnya buat hidup secara independen dan gak gampang terpengaruh oleh opini orang lain dan lebih dengerin diri sendiri. Di dalam bukunya, tepatnya di aturan nomor 20, isinya adalah don't commit to anyone. Orang bodohlah yang selalu terburu-buru memihak. Jangan berkomitmen pada sisi manapun kecuali sisi yang menguntungkanmu. Dengan mempertahankan kemandirianmu, kamu menguasai orang lain. Mempermainkan mereka, membuat mereka mengejarmu. Nah, dari sini apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merdeka dari ketakutan-ketakutan akan apa yang orang lain pikirin terhadap kita? Pertama, menutup akses di mana orang-orang tersebut yang bisa mengundang buat komen tentang diri kita. Kalau misalnya kita selalu haus validasi dari orang lain, ngerasa butuh diakui, tapi ketika kita mengerjakan sesuatu ternyata orang lain yang ngerasa B aja, atau bahkan ada yang ngejudge, terus kita jadi sedih dan terpengaruh,
ya jalan satu-satunya tutup akses yang dimana orang lain nggak bisa komen tentang kehidupanmu. Jalan yang bisa diambil ya nggak main sosmed, atau mungkin membatasi hanya orang-orang tertentu yang bisa ngelihat kita ngelakuin kegiatan itu. Nah kedua, kalau emang kita memang butuh sosial media karena pekerjaan atau bidang yang kita senangi memerlukan itu sebagai tools pekerjaan kita, gunakan itu dengan pemikiran bahwa ya itu hanya sebagai tools atau membantu kerjaan kita. Yang berarti opini orang lain yang masuk gak perlu kita memberikan energi itu untuk membaca atau bahkan sampai overthinking sama opini mereka. Let's say kita perlu sosial media tersebut untuk membuat suatu platform untuk diri kita menunjukkan skills. Musisi misalnya, membuat karya yang mana adalah lagu. Pasti mereka butuh banget sosial media karena itu salah satu yang bisa membuat mereka bisa mendistribusikan karya ke khalayak luas. Nah, jari-jari netizen Indo yang sangat penuh budi pekerti ini biasanya kan ada aja tuh yang komen musiknya kurang lah, vokalnya kurang lah, dimirip-miripin sama ini itulah. Padahal ya kalau si artis ini udah dikenal orang banyak gitu, di jalan ketemu, mereka ya tetap aja minta foto ya kan. Jadi sebenarnya dari dua contoh tersebut kita perlu banget pengendalian diri yang baik. Kalau mindsetnya sosial media ini adalah tools sebagai membantu pekerjaan, ya berarti yang di luar yang nggak membantu pekerjaan itu selesai atau jadi lebih baik, ya berarti nggak usah dipikirin atau ya hirauin aja gitu. Budak opini ini emang sangat luas sekali. Bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata juga banyak. Tapi sebenarnya kita tadi lebih banyak membahas di dunia maya, karena itu beneran dalam konteks yang parah dan gak bisa kita kontrol. Karena pelaku-pelakunya itu bisa dari siapa aja, bahkan yang gak kenal sama kita. Bahkan bisa jadi orang itu cuma mediocre yang ya sorry to say, hidupnya gak menarik gitu. Cuman gabut doang dan komen postingan orang. Dan kita terpengaruh akan hal itu yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Nah, dua cara tadi adalah bentuk antisipasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita dari budak opini. Terima kasih sudah nonton video ini. Subscribe kalau kamu ngerasa video ini ada manfaatnya. Tulis apa yang kamu pikirin di kolom komentar tentang pengalamanmu melihat fenomena ini. Kirim saran dan kritik demi kemajuan channel ini, atau request pembahasan apa selanjutnya. Terima kasih, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.